Perkenalkan, saya Ngatini. Saya mengajar di SDN 009 Air Emas Ukui. Selain itu, saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Jember tahun 2021. Ini merupakan formulir pendaftaran UKM PPG saya, dan berikut adalah video pembelajaran saya bersama siswa-siswi kelas 6 SDN 009 Air Emas dalam uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Jember tahun 2021. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan nampak ceria seperti ini berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin. Sabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat ya. Kenapa sih kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ya, agar dimudahkan setiap urusannya oleh Allah, agar setiap kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, kemarin tanggal berapa? 11 bulan Agustus tahun 2021. Hari kemarin merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari apa? Ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke, kita hari ini mau menyanyikan lagu Hari Merdeka.
sudah belajar tentang tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan mulai belajar tema 2. Tentang apa itu? Persatuan dalam perbedaan. Tema 1, rukun dalam perbedaan. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian yang pertama dapat menggali informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, kalian juga diharapkan dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Paham ya? Saat ibu masuk tadi, ibu membawa apa? Saat ibu masuk tadi, ibu bawa apa ya? Bendera merah putih. Kamu tahu kapan pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kamu tahu apa makna dari warna bendera kita? Siapa yang tahu? Merah darahku, putih tulangku. Ada yang lain? Oke, Nana? Merah itu melambangkan keberanian dan putih itu melambangkan kesucian. Selanjutnya, Ibu minta kalian menyimak video yang akan Ibu putar ini. Simak baik-baik ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apa yang kamu ketahui tentang video yang kamu simak tadi? Video apa itu? Iya, pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakannya? Siapa? Soekarno. Siapa itu Soekarno? Iya, Presiden pertama Indonesia. Menurutmu apa yang mendorong diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia? Sebelum itu berarti negara kita dijajah. Dan setelah itu, setelah dibacakannya teks proklamasi itu, berarti kita bagaimana? Gimana? Sudah merdeka. Berarti apa kira-kira yang mendorong diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia dengan harus bersatu? Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, kita berharap kita terbebas dari penjajahan. Itu salah satu hal yang mendorong diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terkait proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
akan diskusikan. Diskusinya, masalahnya terdapat dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Namun sebelumnya kalian seperti biasa membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 anak dalam setiap kelompok. Ya. Kita mulai berhitungnya dari belakang saja. Sigal. Yuk. 1, 2, 3. Ya, seperti biasa yang menyebutkan angka 1 dari kelompok 1 menyebutkan angka 2 kelompok 2, menyebutkan angka 3 kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok ya. Ibu bagi LKPD-nya. Silakan dibaca dulu cara membacakannya. Sudah dipelajari cara menggunakan LKPD-nya? Sudah. Di sana yang pertama, kamu diminta untuk apa? Menggali informasi penting dengan apa? Adik Simba. Siapa yang tahu apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? M-nya mengapa dan banyak bagaimana ya. Kalian di sana diminta untuk menggali informasi penting yang terdapat dalam teks dan video yang kamu saksikan tadi ya, dengan menggunakan kata-katanya yang disingkat adik Simba. Paham? Nah, kemudian mengembangkan peta pikiran itu menjadi sebuah tulisan. Ingat kan, lihat lagi halaman berikutnya. Masih berdasarkan teks dan video yang kamu saksikan, ya, kamu diminta untuk apa? Mencari makna proklamasi kemerdekaan sesuai dengan teks. Selanjutnya, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian masing-masing. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silahkan boleh dikerjakan. Dalam pekerjaannya, kamu boleh menggunakan sumber-sumber yang ada. Kamu bawa buku? Bawa. Boleh gunakan itu. Selain teks itu tadi. Kalau sudah paham, boleh dikerjakan. lingkungan sekolah kita. Kamu tahu ini tanaman apa? Kaktus. Kaktus ya. Kemudian ini Eceng gondok. Eceng gondok. eceng gondok. Ini eceng gondok ya. Lalu yang ada di kolam banyak kali. Ini biasanya hidup di mana? Itu ada di Di mana? Di
Nggak bisa ya. Kamu tahu apa perbedaan yang jelas antara kedua tanaman ini? Ya, kita lihat dulu. Ini bagaimana bentuk daunnya? Tipis. Bulat biasanya ya. Bentuknya bulat, tipis, lebar. Kemudian kamu lihat yang ini. Bentuk daunnya yang mana? Gak ada daun. Nggak ada ya? Ini apa? Duri pada kaktus ini sebenarnya adalah daun pada tumbuhan kaktus. Jadi ada fungsinya. Kenapa daunnya berbentuk duri? Untuk mengurangi penguapan sehingga dia tahan di tempat yang kering, tempat yang panas. Kemudian yang ini, daunnya yang mana tadi? Ini daun ya? Iya, daunnya ini bentuknya tipis lebar, biasanya hidupnya di air. Apa fungsinya kira-kira? Untuk mempercepat penguapan, sehingga daunnya tidak busuk. Kemudian bagian yang lainnya, coba kalian amati, coba kalian lihat, ini kelompoknya. Bagaimana bentuknya, Mbak? Bentuk batangnya? Ya. Kalau ini batangnya ini, yang tebal ini adalah batangnya. Kita lihat lagi ke LKPD selanjutnya. Di sana ada teks, silahkan dibaca teksnya. Kemudian berdasarkan teks dan apa yang sudah kamu amati tadi, silahkan kamu kerjakan apa yang ada di LKPD. Paham? Paham? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi pada berikut ini, apa merupakan kelompok sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan siapa? Ilya Soekarno dan Soekarno Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar ciri yang dimiliki terkait habitatnya. Nomor 1. Tumbuhan eceng gondok. Ciri-cirinya daunnya tipis, batangnya berongga, akarnya berserabut dan tumbuh di air. 2. Kantong semar, ujung daunnya berbentuk kantong, batangnya berongga. 3. Kaktus, daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, dapat untuk menyimpan air, hidup di tempat yang panas atau di tanah. Bunga mawar, batangnya berduri, bunga teratai daunnya lebar dan bulat, bunga bangkai memiliki bau yang menyengat, kantong semar ujung daunnya berbentuk kantong. Daunnya berbentuk kantong. Sudah? Sudah.
kami. Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kapan? 17 Agustus tahun 1945. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan menurutku: 1. Puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 2. Sebagai akhir penjajahan. Ciri yang dimiliki terkait habitatnya: 1. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, akarnya panjang. Teratai, daunnya bundar dan lebar, batangnya berlongga. Bunga mawar, batangnya berduri, bunganya wangi. Bunga rafflesia, bunganya besar dan mengeluarkan bau busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Bagaimana? Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Makna proklamasi kemerdekaan menurutmu: 1. Puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 2. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. 3. Sebagai akhir penyayangan. Pokok daunnya berbentuk bulat dan tipis. Kaktus daunnya berbentuk duri, akarnya panjang. Teratai daunnya bundar dan lebar. Rafflesia ukurannya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas dulu apa yang kalian diskusikan tadi. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan itu apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan. Tugasnya siapa? Siapa tadi? Iya, yang membacakan teks itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian proklamasi itu 17 Agustus 1945. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Iya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalian ingat tadi makna proklamasi apa saja? Yang pertama sebagai apa? Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi? Ada berapa tadi? 5. Apalagi? Iya, pengakuan kepada dunia luar. Di sini yang ketiga, Pak. Menaikkan martabat bangsa. Apalagi? Perjuangan sebagai negara baru. Perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir adalah Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki terkait habitatnya. Ada 6 tumbuhan di sana. Yang pertama tadi sudah kita bahas. Apa tadi? Pondok, daunnya berbentuk tipis, kemudian batangnya berongga, akarnya programnya serabut banyak dia. Apa sih ciri dari kantong semar ini? Di dalam kantongnya itu ada apa? Apa fungsinya? Menangkap serangga. Kantong semar itu
bisa menangkap serangga. Di dalam kantongnya itu terdapat cairan yang licin, fungsinya untuk menarik serangga. Kemudian dia masuk ke dalam kantong itu, kemudian diapakan oleh semar? Dia memakan serangga. Kantong semar itu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Tuh. Terakhir apa? Bunga bangkai ya. Bunga bangkai dan Rafflesia itu tidak sama, ya. Rafflesia itu sifatnya parasit, sementara bunga bangkai itu tidak. Itu ada umbinya kalau bunga bangkai. Yang ibu tanyakan di sana adalah bunga Rafflesia. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah dengan mengeluarkan bau busuk. Apa fungsinya? Biar serangga mendekat. Oh, biar serangga mendekat. Benar sekali, untuk menarik serangga agar serangga mendekat. Khususnya apa? Yang suka bau busuk apa? Serangga. Lalat. Kenapa dia membutuhkan lalat? Untuk membantu penyerbukan. Itu fungsinya. Paham? Paham. Oke, kalau sudah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham akan materi hari ini, silakan diisi evaluasi yang sudah ibu siapkan. Oke, siap kerjakan ya. Silakan dikumpulkan. Ibu koreksi sebentar ya. Kalian boleh baca-baca bukunya yang tadi, materi kita hari ini tadi. Setelah ibu koreksi, kita beri tepuk tangan dulu untuk beberapa temanmu yang mendapatkan nilai sempurna untuk hari ini. Yang pertama untuk Gale, kemudian Silvana, Nabila, Ibril, dan Nabila Putri. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang lainnya belajar lagi ya. Sambil kita ingat kembali, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Masih ingat? Yang pertama adalah menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan kata tanya adik Simba, ya kan? A-nya adalah apa? Digunakan untuk menanyakan apa sih? Apa itu? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian di apa D-nya? Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelanggan.
menanyakan proses atau cara suatu peristiwa terjadi. Kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan. Apa tadi makna proklamasi kemerdekaan? Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Selanjutnya, Perjuangan sebagai negara baru. perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir adalah Sejarah negara Indonesia. Materi yang terakhir yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara menyesuaikan diri tumbuhan dengan lingkungannya itu disebut dengan apa sih? Adaptasi. Adaptasi itu sebenarnya pada tumbuhan ada 3. Apa saja? Adaptasi, morfologi, kemudian apa lagi? Adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Paham untuk materi hari ini? Paham. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, Ibu kasih tugas kamu PR di rumah. Silakan kamu amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kemudian bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri. Silakan cari banyak-banyaknya. Ya. Kamu boleh buat dalam bentuk tabel bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Paham? Paham. Selanjutnya kalau sudah paham, boleh disimpan bukunya. Besok kita akan belajar muatan PKN makna persatuan dalam perbedaan. Kemudian selanjutnya adalah tentang pola lantai dalam gerak tari. Silakan karena kalian punya buku boleh dibaca dulu di rumah materinya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa, kita nyanyikan dulu lagu Lancang Kuning. Lancang kuning berlayar malam,
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini dulu.